Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai proyeksi keuangan, biaya produksi, harga jual, laba rugi, break-even point, dan modal awal. Yang beranggotakan pertama, saya sendiri Muhammad Basori NIM 01, Cynthia Rizky Indahyanti NIM 36, Indi Nani Masam Adrian NIM 12, Abdatul Zarotunisa NIM 05, Nabil Alfi Wahyudi NIM 11, Ananda Aulia Riyadi NIM 31, Hesti Widi Astuti NIM 16, dan Hilmi Ridho Firdaus NIM 40. Baik, untuk lebih jelasnya marilah kita simak video berikut ini. Proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan merupakan perencanaan keuangan perusahaan untuk di masa mendatang dengan berlandaskan pada laporan keuangan tahun yang lalu, yang mana nantinya akan memudahkan perusahaan melihat apa yang terjadi beberapa tahun yang akan mendatang. Pada proyeksi keuangan ini terdapat proses penyusunannya. Yang pertama ada interaksi, dilanjut yang kedua pilihan alternatif, kelayakan, dan yang terakhir hindarkan kejutan. Interaksi di sini menunjukkan bahwasanya proyeksi dibuat dengan mengkombinasikan antara proposal investasi dan pilihan pendanaan yang digunakan. Dilanjut yang kedua alternatif, merupakan proyeksi yang dibuat dengan memberikan kesempatan perusahaan untuk menentukan beberapa alternatif pilihan berdasarkan skenario yang telah ditentukan. Yang ketiga kelayakan, merupakan proyeksi harus dibuat dengan pertimbangan akal sehat dan sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan. Hindarkan kejutan, dalam artian tidak seorang pun yang ingin gagal dan merencanakan untuk kegagalan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, data keuangan yang akan kita buat rancangan harus real atau data sebenarnya di tahun yang sudah terjadi. Yang kedua, menyiapkan besaran angka proyeksi yang akan dilakukan. Yang ketiga, besarnya proyek ditentukan dengan nilai yang lebih besar menuju ke arah kebaikan dari angka yang sudah terjadi. Jenis laporan keuangan ada 3. Yang pertama, laporan laba rugi. Sesuai dengan namanya, jenis laporan keuangan ini berfungsi untuk membantu kita mengetahui apakah bisnis berada dalam posisi laba atau rugi. Apabila pendapatan perusahaan lebih besar daripada beban atau biayanya, maka bisnis memperoleh laba. Sebaliknya, jika pendapatan cenderung lebih kecil dari beban atau biayanya, maka kemungkinan besar bisnis mengalami kerugian. Pada umumnya, ada 2 cara yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi, yaitu single step, cara langsung, dan multiple step, cara bertahap. Metode single step ini relatif lebih mudah dibandingkan multiple step, karena kita hanya perlu menjumlahkan seluruh pendapatan dari atas sampai bawah menjadi satu kelompok, kemudian menguranginya dengan total beban atau biaya dalam periode yang berlaku. Sedangkan pada metode multiple step, pendapatan dipisah menjadi 2 kategori, yaitu pendapatan operasional yang berasal dari kegiatan pokok perusahaan dan pendapatan non-operasional yang berasal dari luar kegiatan pokok perusahaan. Pembagian kategori tersebut juga berlaku pada beban atau biaya. Yang kedua ada laporan arus kas. Jenis laporan keuangan ini sangat penting untuk mengetahui perputaran arus dana yang berada di perusahaan, kemana dana atau kas pergi dan dari mana kas masuk. Hal ini supaya perusahaan dapat mengontrol dana atau kas perusahaan yang dimiliki selama ini. Laporan arus kas atau cash flow berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar.
Laporan mengenai arus kas masuk dapat dilihat dari beberapa sumber, yaitu hasil dari kegiatan operasional dan kas yang diperoleh dari pendanaan atau pinjaman. Sedangkan arus kas keluar dapat dilihat dari berapa banyak beban biaya yang dikeluarkan perusahaan, baik untuk kegiatan operasional ataupun investasi pada bisnis lain. Yang terakhir yaitu neraca. Neraca adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan akun-akun aktiva, kewajiban, dan modal dalam satu periode. Aktiva ini merupakan harta yang dimiliki perusahaan dengan nilai manfaat di masa depan. Contohnya seperti truk, mobil kargo, dan mobil pengangkat barang untuk perusahaan ekspedisi. Aktiva ini juga terdiri dari dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap berwujud. Kewajiban ini terdiri dari utang lancar dan utang jangka panjang. Untuk modal yang terakhir ini adalah harta kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Modal akan bertambah jika pemilik perusahaan menambahkan investasinya ke dalam perusahaan dan jika perusahaan memperoleh keuntungan. Sebaliknya, modal akan berkurang jika pemilik perusahaan mengambil dana investasinya dan jika perusahaan mengalami kerugian. Tujuan proyeksi keuangan. Tujuan proyeksi keuangan ada 4. Yang pertama, membantu manajemen dalam melihat kaitan antara berbagai keputusan. Yang kedua, memberi kerangka sistematis sebagai manajemen dalam mengembangkan dan memanfaatkan sebagai peluang. Yang ketiga, ada membantu manajemen dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan mengidentifikasi hasil-hasil yang mungkin terjadi dan membuat rencana-rencana cadangan. Yang terakhir, ada pembantu manajemen dalam menentukan apakah tujuan-tujuan yang ingin dicapai layak dan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Ada pula langkah-langkah menyusun proyeksi keuangan, yaitu ada 4. Yang pertama, amati laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Yang terakhir, kedua ada buat proyeksi laba rugi. Ketiga ada buat proyeksi posisi keuangan atau neraca. Dan yang terakhir ada hitung jumlah dana yang dibutuhkan dari sumber eksternal. Nah, sumber eksternal proyeksi keuangan sendiri adalah berasal dari luar perusahaan seperti pinjaman. Biaya produksi. Bagaimana sih biaya produksi itu? Jadi seperti ini teman-teman, perusahaan melakukan kegiatan produksi untuk suatu barang atau jasa guna dijual kembali dan menghasilkan keuntungan. Kegiatan tersebut tentu membutuhkan biaya ya. Lah, inilah yang disebut dengan biaya produksi. Jadi, pada dasarnya, biaya produksi merupakan biaya yang dilakukan pada proses produksi perusahaan. Biaya tersebut meliputi direct material, direct labor, dan factory overhead. Ketiga unsur biaya tersebut sangat berpengaruh pada kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama ada direct material atau bahan baku langsung. Bahan yang berbentuk fisik serta diidentifikasi dan diproses menjadi bagian barang jadi atau dapat dilihat asal-usulnya sebagai barang jadi dengan cara ekonomis dan sederhana. Contohnya seperti di industri pembuatan mie kering. Maka, bahan baku langsung atau direct material yang digunakan adalah tepung terigu. Yang kedua ada direct labor atau tenaga kerja langsung. Bahan baku yang menjadi produk jadi telah dikonversi oleh tenaga kerja yang melakukan kegiatan tersebut dan bisa digabungkan secara layak ke produk tertentu dalam proses produksi. Contohnya meliputi upah serta gaji operator. Yang ketiga ada factory overhead atau overhead pabrik. Adanya unsur biaya manufaktur yang tidak terlihat secara langsung pada pengeluaran tertentu. Pada laporan keuangan, biasanya overhead pabrik memasukkan semua biaya manufaktur tanpa memasukkan unsur bahan baku langsung serta tenaga kerja langsung dalam proses produksinya. Contoh, tenaga kerja tidak langsung dan biaya sewa pabrik. Formula biaya produksi. Biaya produksi sama dengan biaya material langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung ditambah overhead pabrik. Biaya yang digunakan dalam perhitungan produksi ada 5. Pertama, biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost merupakan biaya
dengan jumlah tetap serta tidak bergantung pada produksi yang didapatkan pada periode tertentu. Sebagai contoh, pajak perusahaan, sewa gedung, biaya administrasi, dan sebagainya. Kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel ini besarnya bisa berubah-ubah, disesuaikan dengan hasil produksi. Dalam artian hasil produksi yang semakin besar, maka biaya variabel juga akan semakin besar, seperti upah bagi pekerja, biaya bahan baku yang digunakan sesuai dengan jumlah produksi. Ketiga, biaya total atau total cost. Pada periode tertentu, sebuah perusahaan menghasilkan barang jadi, maka total dari biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan perusahaan tersebut dihitung sebagai besarnya production cost. Inilah biaya total. Keempat, biaya rata-rata atau average cost. Adanya production cost per unit yang dihasilkan oleh perusahaan yang menghasilkan barang produksi dalam jumlah banyak, dan average cost ini dihitung melalui pembagian total biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan di perusahaan. Kelima, marginal cost. Biaya marginal merupakan biaya tambahan yang dibutuhkan dalam menghasilkan unit barang yang sudah jadi. Marginal cost yang muncul saat adanya perluasan produksi pada saat akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Selanjutnya adalah harga jual. Harga jual adalah nilai akhir barang yang merupakan penjualan dari biaya-biaya produksi dan biaya lain untuk memproduksi suatu barang ditambah dengan sejumlah keuntungan yang diinginkan. Tujuan penetapan harga jual yang pertama adalah berorientasi pada laba. Setiap perusahaan pasti ingin mendapatkan laba sebesar-besarnya dari produk atau jasa yang ia tawarkan. Hal ini disebut sebagai maksimalisasi laba. Namun, di era persaingan global ini, maksimalisasi harga itu sangat sulit terwujud. Inilah yang menyebabkan banyak perusahaan menggunakan pendekatan target laba, di mana tingkat laba dari perusahaan sesuai dengan harapan sebagai sasaran laba. Tujuan kedua yaitu berorientasi pada volume. Dalam hal ini, harga ditetapkan agar dapat mencapai volume penjualan tertentu yang sesuai dengan pangsa pasar atau nilai penjualan. Perusahaan yang menggunakan pendekatan ini antara lain perusahaan penerbangan dan perusahaan tour atau travel. Tujuan ketiga yaitu berorientasi pada citra. Perusahaan yang citranya bagus dan sudah dikenal masyarakat akan sangat mungkin memberikan harga yang tinggi dibandingkan perusahaan yang citranya biasa-biasa saja atau yang belum dikenal oleh masyarakat. Tujuan yang keempat adalah stabilisasi harga jual. Jika sebuah perusahaan menurunkan harga suatu produk, maka mau tidak mau perusahaan sejenis pun harus menurunkan harga mendekati nilai yang sama. Inilah yang disebut dengan stabilitas harga. Biasanya hal ini terjadi pada perusahaan yang produknya sudah terstandarisasi. Yang kelima adalah tujuan-tujuan lainnya. Di sini harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. Yang dipertimbangkan dalam penetapan harga ada laba, biaya produksi, faktor internal, tujuan pemasaran, perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya organisasi dalam manajemen, faktor eksternal, sifat pasar dan permintaan, persaingan, unsur internalnya, metode penetapan harga jual, gross margin pricing, direct cost pricing, full cost pricing, time and material pricing. Laporan laba rugi. Menurut English Income Statement atau Profit and Loss Statement adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi. Fungsi laporan laba rugi menunjukkan performa atau kinerja keuangan perusahaan, seluruh
dan biaya atau beban disajikan dalam laporan ini. Informasi yang disajikan tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa. Selanjutnya ada komponen utama dalam laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi terdapat 4 komponen utama. Yang pertama ada pendapatan penjualan, di mana mencatat nilai dari penjualan utama bisnis atau perusahaan, serta terdapat juga akun yang mengurangi nilai penjualan utama seperti retur penjualan dan diskon penjualan. Yang kedua ada harga pokok penjualan atau biasa kita sebut HPP. Nilai yang berupa biaya untuk membeli persediaan yang nantinya akan dijual perusahaan. Di dalam HPP terdapat akun pembelian persediaan, biaya angkut pembelian, retur pembelian, persediaan awal, dan persediaan akhir. Selanjutnya ada beban operasional, di mana komponen ini terdiri dari 2 unsur utama, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Dan yang terakhir ada pendapatan dan biaya lain-lain. Pada pos atau komponen ini terdapat akun-akun di luar dari pendapatan penjualan dan biaya operasional. Salah satu contohnya adalah biaya pajak, biaya bunga, dan pendapatan bunga. Break-even point atau yang disebut dengan titik impas, di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Dengan kata lain, titik impas ini terjadi ketika total pendapatan dari penjualan sama persis dengan total biaya produksi. Pada keadaan ini, perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan, sehingga titik impas ini digunakan untuk merancang laba yang akan diperoleh pada perusahaan. Di sini terdapat 5 manfaat dari break-even point. Yang pertama, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Selanjutnya, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Yang kelima, menentukan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai jumlah laba yang ditargetkan. Metode perhitungan BEP atau break-even point. Yang pertama, metode grafis. Menurut Shimamura, grafis titik impas atau BEP mempunyai beberapa hal penting, yaitu selama harga jual melebihi biaya variabel atau margin kontribusinya positif, maka penjualan yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba ataupun mengurangi kerugian. Rumus BEP metode grafis. Untuk pendapatan, yaitu harga dikali unit. Untuk total biaya, yaitu biaya variabel per unit ditambah biaya tetap. Analisis titik impas atau BEP dengan metode grafis digambarkan dalam kurva seperti gambar tersebut. Metode persamaan adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Penentuan break-even atau impas dengan teknik persamaan dilakukan dengan mendasarkan pada persamaan pendapatan sama dengan biaya ditambah laba. Penentuan break-even sendiri dihitung berdasarkan hasil nilai penjualan. Selanjutnya ada metode kontribusi unit. Metode kontribusi unit merupakan variasi metode persamaan. Setiap unit atau satuan produk yang terjual akan menghasilkan jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutup biaya tetap. Metode kontribusi unit adalah metode jalan pintas di mana harus diketahui nilai margin kontribusi. Margin kontribusi adalah hasil pengurangan pendapatan dari penjualan dengan biaya variabel. Biaya variabel sendiri adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnis. Modal awal. Modal awal dalam sebuah usaha dapat diartikan sebagai banyaknya modal yang dibutuhkan dan akan digunakan untuk memulai suatu usaha untuk pertama kalinya. Biaya ini meliputi modal yang akan digunakan untuk menyewa gedung serta mengurus perizinannya, membeli barang-barang keperluan, gaji karyawan, dan lain-lain. Secara umum, modal awal dalam bentuk sejumlah uang yang dikeluarkan untuk memulai usaha.
Modal awal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada modal investasi. Modal investasi ini adalah modal yang kita perlukan paling awal untuk mempersiapkan berjalannya usaha. Sifatnya jangka panjang dan digunakan berulang-ulang. Modal ini berupa lahan usaha dan peralatan. Selain itu, modal keterampilan juga didapat dari kursus maupun biaya yang dikeluarkan untuk membeli suatu waralaba juga masuk ke dalam modal ini. Sebagai contoh, anggaplah kita akan membuka sebuah jasa pengiriman paket, maka kita membutuhkan modal investasi awal berupa tempat usaha yang dibeli, bukan disewa, peralatan seperti meja, kursi, dan komputer, kendaraan, serta hak franchise. Yang kedua, ada modal kerja. Modal kerja ini adalah modal yang harus dikeluarkan untuk membeli atau membuat barang dagangan kita. Modal ini bisa dikeluarkan setiap bulan atau setiap datang order. Sebagai contoh, kalau usaha kita usaha tempat makan, maka modal kerja yang kita butuhkan adalah modal untuk membeli bahan makanan. Kalau usaha kita usaha pembuatan barang kerajinan, maka modal kerja kita adalah uang yang kita keluarkan untuk membeli bahan baku. Kalau usaha kita adalah usaha jasa fotokopi, ya modal kerja kita uang yang kita keluarkan untuk membeli kertas, tinta, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada modal operasional. Modal operasional ini adalah modal yang harus kita keluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan dari bisnis kita. Contohnya seperti pembayaran gaji pegawai, pulsa telepon bulanan, PLN, air, bahkan retribusi. Rumus untuk modal awal ini adalah modal awal sama dengan modal investasi ditambah modal kerja ditambah modal operasional. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.